Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Musyahadah pada mata pelajaran fisika. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang dinamika rotasi. Pada hari ini, kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan gambar. Pada gambar terdapat lampu lalu lintas yang menghubungkan antara tiang dan batang yang telah dipasangi lampu lalu lintas. Nah, padahal batang terbuat dari besi yang seharusnya sudah kokoh. Mengapa harus ditambah dengan tali pengait tersebut? Apa yang akan terjadi jika tidak ditambah dengan tali pengait tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari tentang kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesetimbangan statis, yang kedua adalah kesetimbangan dinamis. Di mana kesetimbangan statis adalah kesetimbangan yang terdapat pada benda-benda yang diam. Contoh dari kesetimbangan statis adalah rumah adat Banjar, yakni Gajah Baliku dan Bubungan Tinggi. Kemudian ada jembatan Barito dan juga jembatan Rumpiang, serta ada Menara Eiffel yang ada di Paris. Kesetimbangan dinamis adalah kesetimbangan yang ada pada benda-benda yang bergerak dengan kecepatan beraturan. Sebagai contohnya, kita bisa melihat bagaimana sebuah kereta api yang bergerak pada lintasannya dengan kecepatan tinggi tetapi tidak jatuh. Hal itu karena sudah didesain sehingga kereta api mengalami kesetimbangan saat melewati rel kereta api tersebut. Kesetimbangan tersebut adalah kesetimbangan dinamis. Selanjutnya adalah syarat kesetimbangan. Benda dikatakan mengalami kesetimbangan apabila benda mengalami kesetimbangan translasi dan rotasi. Kesetimbangan translasi adalah kesetimbangan yang terjadi jika benda diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, di mana sigma gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah sama dengan 0. Sementara itu, benda mengalami kesetimbangan rotasi jika torsi atau momen gaya yang bekerja pada benda bernilai 0, di mana sigma torsi sama dengan 0. Selisih antara sigma torsi kanan dan kiri adalah sama dengan 0. Titik berat benda bergantung pada bentuk dari benda itu sendiri. Kemudian terdapat 3 jenis benda yang dibagi sesuai dengan cara menentukan titik beratnya, yaitu yang pertama ada benda homogen teratur, yang kedua adalah benda gabungan dari benda-benda homogen teratur, yang ketiga adalah benda dengan bentuk khusus. Yang pertama adalah benda homogen teratur. Nah, benda homogen teratur ini sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya seperti yang terdapat pada gambar, yakni ada bola, ada kotak atau kubus. Yang ketiga ada silinder atau tabung. Nah, cara menentukan titik berat dari benda ini adalah posisi dari titik beratnya berada pada tengah-tengah benda. Kemudian yang kedua ada benda gabungan dari benda-benda homogen teratur. Nah, di sini ada dengan bentuk 2 dimensi dan ada yang bentuk 3 dimensi. Di mana yang 2 dimensi itu berada pada sumbu X dan sumbu Y. Sehingga rumus titik beratnya sebagai berikut. Nah, kemudian untuk yang 3 dimensi ini, dia berada pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, sehingga rumus dari titik berat sebagai berikut. Kemudian benda dengan bentuk khusus. Di sini terdapat berbagai macam bentuk dari benda. Ada batang, ada pelat, ada kulit benda, serta ada silinder pejal. Nah, masing-masing dari bentuk benda tersebut, cara untuk menentukan titik beratnya berbeda-beda pula, sesuai dengan tabel sebagai berikut. Kemudian yang terakhir adalah jenis-jenis kesetimbangan benda. Jenis-jenis dari kesetimbangan benda ada 3 macam. Yang pertama ada kesetimbangan stabil, yang kedua ada kesetimbangan labil, dan yang ketiga adalah kesetimbangan netral. Benda dapat mengalami keseimbangan stabil apabila benda diberikan gangguan, kemudian dilepaskan, kemudian benda kembali kepada keadaan sebelumnya tanpa menggeser pusat dari massa benda, seperti yang terlihat pada gambar.
Kemudian yang kedua, benda akan mengalami kesetimbangan labil apabila benda diberikan gangguan, kemudian dilepaskan, sehingga pusat massa dari benda tersebut bergeser, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian kesetimbangan netral atau indiferent, di mana pada kesetimbangan netral ini, benda mengalami gerak mengguling tanpa mengubah posisi pusat dari massanya, seperti yang terlihat pada gambar. Contoh soal suatu sistem benda homogen ditunjukkan seperti pada gambar berikut. Letak koordinat titik benda adalah: terdapat 3 macam benda berbentuk persegi. Ini adalah benda 1, ini adalah benda 2, dan ini adalah benda 3. Tidak ada aturan baku untuk menentukan, yang penting konsisten. Cara untuk menjawabnya yakni kita harus mengetahui nilai dari X1, X2, dan X3, serta Y1, Y2, Y3, dan A1, A2, A3. Untuk yang pertama X1, karena bentuknya persegi maka pakai setengah dikali panjang benda di benda 1, yaitu 3 dikurang 0, sehingga diperoleh 3/2 cm. Kemudian X2 setengah dikali 1 dikurang 0 sama dengan setengah cm. Kemudian nilai dari X3 sama dengan X1, yaitu 3/2 cm. Kemudian Y1 itu sama aja cara mencarinya dengan X, cuman pada sumbunya ya, jadi setengah kali 1 dikurang 0 yaitu setengah cm. Kemudian Y2 nya 1 setengah kali 3 dikurang 1, kemudian ditambah dengan yang tumpang tindih di bawahnya, itu tambah 1 sehingga diperoleh hasil 2 cm. Kemudian Y3 nya adalah setengah kali panjang dari benda 3 pada sumber Y, itu 4 dikurang 3, kemudian ditambah dengan jumlah dari tumpang tindihnya sehingga diperoleh hasil 7/2 cm. Kemudian kita dapat mencari nilai dari A1 nya dengan cara mengalihkan panjang kali lebar. Oke, sehingga diperoleh nilainya adalah 3 cm². Kemudian untuk A2 nya sama saja cara mencarinya, yaitu 2 kali 1 itu diperoleh 2 cm. Untuk A3 nya ini sama dengan A1 sehingga nilainya adalah 3 cm². Selanjutnya mencari nilai X0 nya, yaitu sigma dari Xn dikali An dibagi dengan sigma Am. Kemudian dijabarkan menjadi 3 buah benda, yaitu X1 kali A1 tambah X2 kali A2 ditambah X3 kali A3 dibagi dengan A1 tambah A2 tambah A3. Kemudian masukkan hasil yang telah diperoleh tadi, sehingga diperoleh hasil dari nilai X0 nya adalah 5/4 cm. Kemudian untuk mencari nilai Y0 juga sama rumusnya, yaitu Y1 dikali A1 tambah Y2 kali A2 tambah Y3 kali A3 dibagi dengan A1 tambah A2 tambah A3. Kemudian masukkan nilai yang sudah diperoleh, sehingga nilai dari Y0 sama dengan 2 cm. Maka koordinat titik benda adalah 5/4,2. Pada sistem kesetimbangan benda tegar seperti gambar di bawah, AB adalah batang homogen dengan panjang 80 cm, beratnya 18 Newton, berat beban adalah 30 Newton, dan BC adalah tali. Jika jarak AC adalah 60 cm, maka tegangan tali adalah, karena panjang AB adalah 80 dan panjang AC adalah 60, maka BC adalah 100. Arah berat batang dan beban adalah searah jarum jam, sedangkan tegangan tali berlawanan arah jarum jam, sehingga jika tali diputus maka benda akan mengalami gerak rotasi, di mana sigma torsi sama dengan 0. Torsi itu adalah R dikalikan F, di mana R harus tegak lurus terhadap. Kemudian panjang dari polos ke titik berat benda adalah setengah L dikali berat batang, ditambah dengan panjang dari poros ke beban adalah L dikali berat beban, dikurang L dikali dengan T. T itu harus diuraikan
sehingga tegak lurus, maka T adalah T sin theta, sama dengan 0. Kemudian dibagi dan disederhanakan sehingga nilai dari T adalah 65 Newton. Kesimpulan, benda dikatakan seimbang apabila mengalami kesetimbangan translasi dan rotasi. Titik berat dipengaruhi bentuk dari benda itu sendiri, serta tegangan tali mempengaruhi kesetimbangan benda. Kesetimbangan stabil jika benda diberi gangguan maka tidak merubah posisi pusat massanya. Kesetimbangan labil jika benda diberi gangguan maka merubah posisi pusat massanya. Kesetimbangan antara jika benda mengguling tanpa merubah titik pusat massanya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.